Alhamdulillahirabbil alamin, pemirsa yang dirahmati Allah, masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku spesial Idul Fitri 1447 Hijriah, Lebaran yang kedua ini, Masya Allah. Tadi kita mendengarkan tausiah dari guru-guru kita. Nah, saatnya saya akan berinteraksi, akan bertanya kepada guru-guru yang biasanya di Lebaran, di hari kedua nih khususnya, ngapain aja sih? Ini ada 3 guru yang berbeda-beda ini. Abi Amir dari Madura, kemudian Ustazah Kotrunada Betawi ya Ustazah ya. Habibana ini wah di Madinah atau Mekah nih, jadi kita akan tanya tradisi apa seperti apa yang ada di sana. Saya ke Abi Amir terlebih dahulu. Assalamualaikum ya. Abi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini bagaimana nih Abi, biasanya Lebaran yang ada tradisi keluarga di rumah Abi Amir sendiri, apa yang ada di sana biasanya? Jadi setiap tahun saya, Mas Sofyan, selalu oleh Allah dimudahkan iktikaf di Mekah. Masya Allah. Jadi sampai hari raya di Mekah, kemudian pas masuk dari hari ketiga baru pulang ke Indonesia. Ya. Nah itu pertama kali karena saya orang Madura, kemudian juga mertua orang Betawi. Waduh. Jadi oleh istri saya langsung pada begitu pulang dari hari pertama dari Mekah itu langsung gak boleh istirahat. Keliling dibawa keliling ke semua keluarganya. Oh gitu. Keluarga Betawi yang seluas-luasnya itu. Jadi luar biasa pokoknya. Dan di setiap tempat suruh makan. Masya Allah itu setelah itu baru selesai kita berangkat ke Madura. Oh. Jadi kata istri saya jarang-jarang nih punya mertua jauh gitu loh. Biasanya kan orang Betawi kan hanya sekitar-sekitar gitu. Ya. Akhirnya kita alhamdulillah selalu kadang naik bus, kadang naik kereta, kadang naik pesawat tergantung situasi dan alhamdulillah di Madura itulah kita balas kebaikan istri saya bawa ke seluruh keluarga di Madura gitu ya. Nah kadang rumah kita dekat laut jadi kita bawa rame-rame di pantai sambil makan rujak petis Madura. Itulah dia itu. Itu luar biasa sudah. Dimakan dengan rajungan ya. Biasa orang Madura kan. Kepiting itu ya. Iya kepiting itu Masya Allah. Dan kemudian Masya Allah pokoknya indah banget lah gitu. Mereka semuanya bahagia dan kita semua insya Allah bahagia dengan mereka. Amin, amin, amin. Jadi memang PR-nya ketika sebelum diajak keliling harus mengosongkan perut dulu nih Abi ya. Ya benar, jadi dibagi-bagi. Iya. Ya, jadi dibagi-bagi porsi ininya ya, benar, lambungnya nih. Jadi kita di sini sebagian. Jadi jangan sampai berlebihan karena kita kalau menolak di sebuah tempat mereka kecewa gitu. Nah makanya kita bagi-bagi dan di semua tempat kita alhamdulillah mencicipi lah. Gitu. Nah ini menarik, makanan khas yang ada di Madura ketika Lebaran itu apa biasanya? Kalau di Betawi kan biasa dodol, kemudian opor begitu ya. Nah ada yang khas nggak Abi? Ya di Madura itu kalau ya soto. Soto Madura. Soto Madura ketika Lebaran itu ya. Ya. Untuk jajanan-jajanan, kue-kue yang disuguhkan biasanya apa Abi? Kue-kue ya apa ya, kita namanya lupa ya. Ya pokoknya terbuat, ya mereka buat sendiri pakai tepung yang mereka cetak sendiri. Dan mereka pokoknya mau buat kue sendiri kayak gitu. Masya Allah. Kalau tradisi ketika habis sholat id biasanya apa tuh? Kalau di sini mungkin petasan begitu ya Abi ya. Kalau di Madura apa itu Abi biasanya Abi setelah sholat id? Orang Madura berbeda. Kalau Idul Fitri sepi. Oh begitu. Ya karena semua mereka itu jualan sate di luar kota. Tapi kalau hari raya Idul Adha rame karena sate nggak laku di luar. Oh iya benar. Mereka semuanya ramenya itu Idul Adha. Jadi kita Idul Fitri ya sudah, kita hanya duduk-duduk kemudian hanya makan-makan. Makanya kalau saya pulang hari Idul Fitri karena sepinya. Jadi mudiknya itu nggak terlalu rame. Tapi kalau Idul Adha itu luar biasa di sana. Karena semua yang menjual sate pulang kampung karena satenya nggak laku di luar. Baik, Mas terima kasih Abi Amir Faisal atas ngobrol-ngobrolnya. Nah, saya ke Ustazah Kotrunada. Bunda, Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau ini Betawi nih, gimana nih tradisi apa atau apa yang biasanya diadakan di Lebaran kedua di keluarga Ustazah Kotrunada? Silakan. Masya Allah, ya Bismillah, Alhamdulillah. Karena saya orang Betawi dan suami pun orang Betawi, jadi saya nggak pulang kampung. Nggak pulang kampung. Saya jagain Jakarta. Jagain gawang. Ya, menikmati sepinya Jakarta gitu ya. Kalau hari kedua itu yang pasti saya sudah pergi pagi-pagi, pulangnya pun sudah jelang malam. Kalau hari pertama di rumah dari sholat Idul Fitri kami tentu berkeluarga inti satu rumah ya, kemudian saling kunjung mengunjungi, kemudian juga kita lanjutkan acara berikutnya, ada yang berziarah, ada yang ke rumah. Jadi pagi itu sempat kita bersama-sama dalam satu rumah, kemudian
berpisah ketika zuhur. Nah, jadi agak sedikit santai sebenarnya di hari pertama. Cuma di hari kedua itu saya dari pagi sampai dengan bahkan sampai malam itu saya nggak di rumah. Kenapa? Karena yang namanya orang Betawi ya, seperti tadi Abi Amir bilang bahwa emang orang Betawi itu pokoknya dikunjungi itu banyak banget keluarganya. Dan istimewanya orang Betawi punya satu kebiasaan Mas Sofyan. Apa itu Bunda? Nggak cukup satu kali berkunjung. Jadi misalnya rumah saya sudah dikunjungi oleh saudara. Nggak afdol, nggak sempurna kalau saya tidak balas berkunjung kepada ke rumahnya. Jadi kayaknya lebaran orang Betawi itu sebulan. Jadi nggak cukup seminggu. Mungkin yang menyaksikan hari ini juga setuju ya bahwa orang Betawi itu keluarganya besar, keluarga banyak dan memang punya tradisi setelah kita mendapatkan kunjungan dari keluarga, kita pun juga harus mengunjungi. Itu untuk saling menghormati. Dan juga bukan hanya itu, masing-masing ini harus menyiapkan makanan khas mereka. Ya tentu makanan-makanan yang tidak dipaksakan ya, misalkan ya udah ketupatnya tapi ketupat ala kakak kita. Kemudian ada kue yang khusus, kemudian nanti semuanya sih sebenarnya makanan-makanan Betawi. Cuma paling tidak kita makan masakannya atau makan yang memang mereka siapkan. Jadi kayak nggak ngerasa kurang sempurna kalau dia sudah datang ke rumah kita dengan mereka makan makanan di rumah kita. Dan kayaknya kalau kita nggak datang ke rumah mereka, mereka juga kayaknya kan pengen juga rumahnya didatengin. Gak afdol. Nah itu diantara mungkin kebiasaan orang Betawi kebanyakan ya. Silakan Ustazah mungkin mau tanya-tanya ke salah satu jamaah. Saya mau tanya nih sama yang di sebelah kanan saya. Ini Ibu dengan Eti Ustazah. Ibu Eti, Masya Allah. Mau tanya ini orang mana aslinya? Saya tuh papa tuh Padang campur ada Arab-Arabnya. Ya terus baik. ibu itu Jogja. Tapi Lebaran? Lebaran alhamdulillah udah 2 tahun ini di Jakarta karena mertua udah wafat. Jadi menikmati Lebaran di Jakarta 2 Iya. tahun ini ya? Iya. Nah, terus kalau boleh tahu ya, pengen tanya juga makanan apa sih yang selalu harus ada ketika Lebaran? Karena mama itu didikannya Padang, jadi biasanya pasti kita bikinnya lontong sayur. Lontong sayur. Itu wajib ada rendang. Iya. Jadi karena kita itu biasanya keluarga Padang tuh kan banyak ya Ustazah ya. Itu kita sekali kumpul tuh ada 100 orang. Jadi masing-masing keluarga tuh suka pada bawa dan kita potluck. Jadi sebelum Lebaran kita tuh ribut di WhatsApp grup. Aku bawa ini. Iya, jadi, senang berbagi ya. Benar-benar. Gitu. Jadi pokoknya nano-nano lah. Iya. Menunya nano-nano. Pasti satu meja udah penuh tuh. Oh iya. Masya Allah. Iya benar-benar. Jadi ada Betawinya juga, ada kayak kolang-kaling, wajib. Iya. Gitu. Betul, kolang-kaling itu memang makanan Betawi. Saya nggak tahu sumber asal dari mana, tapi pasti di rumah orang Betawi itu pasti ada kolang-kaling. Benar. Terus ada tape uli. Benar. Dan orang Betawi itu kalau Sumatera Barat mungkin identik rendangnya rendang pedas gitu ya. Iya benar. Ketupat dengan rendang pedas, tapi kalau di Betawi itu punya satu identiknya adalah ketupat yang dibuatnya itu dari pepaya dan pakai ayam semur dan semurnya tuh manis banget. Jadi kalau ada orang yang makan, dia tahu ini adalah semurnya orang Betawi. Jadi kalau rendangnya orang Sumatera Barat ya. Iya. Masya Allah. Iya. Dan semua kumpul ya. Biasanya ramenya tuh berapa hari Lebaran? Maksudnya silaturahimnya itu sampai berapa hari itu Lebarannya? Kita biasanya 2 hari Ustazah. Jadi hari pertama itu keluarga papa. Kebetulan tahun ini keluarga saya yang kedapatan. Hari kedua itu karena mama itu anak pertama, jadi mau nggak mau ngumpul keluarga ngumpul mama lagi. Nah, baru hari ketiga kita kabur lah. Nah, hari ketiga liburan ya. Nah berarti ini membedakan asli Jakarta, asli Betawi atau memang dari Sumatera Barat yang ke Jakarta pendatang. Karena kalau sekali lagi kalau orang Betawi itu hari ke-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu belum tuntas Lebarannya, masih terus lagi. Bahkan sampai sebulan ya. Bahkan sampai sebulan saling mengunjungi, Masya Allah, Alhamdulillah. Baik, Masya Allah, terima kasih Ustazah, terima kasih Bunda. Nah, saya ke Habibana, Habib Ahmad Alka. Assalamualaikum Habib. Boleh dipakai mic-nya Habib? Assalamualaikum. Masya Allah. Nah kalau tadi Madura, Betawi, ini Arab nih. Apa nih yang terjadi biasanya di Lebaran yang kedua di rumah Habib? Kemudian tradisi apa atau ada menu khas yang biasanya disuguhkan di Lebaran kedua Habib? Ya, kami dulu ya, sebelum di Jakarta dulu di Tegal. Di Tegal. Nah, saya lahir di sana dan biasanya itu kalau orang tua itu kita kumpul di rumah. Terus pertama kalau hari kedua itu kita kumpul di masjid. Ya.
Setelah di masjid kita baca-baca doa, baca ini, baca segala-gala yang baik. Habis itu kita keliling semua yang hadir di masjid untuk ke rumahnya satu demi satu. Jadi kunjungi semuanya keliling. Kadang-kadang satu hari nggak cukup. Satu hari nggak cukup. Nggak cukup. Yeah. Jadi masuk ke rumahnya orang yang hadir, yang nggak hadir pun sepuh kita hadiri. Nomor satu yang dipentingkan adalah silaturahimnya. Betul, betul. Jadi silaturahim, kalau ada yang sepuh, ada yang ini itu kita minta doa. Nah, terus kita berdoa di rumah itu, didoakan rumahnya, yang ada sakit, yang ada ini ada. Terus pindah dari satu ke satu lain, dari satu ke satu lainnya. Makanan karena terlalu banyak, jadi makan apa adanya aja. Kadang-kadang ada sirup, kadang-kadang ada ini. Itu yang kita buat. Jadi sampai kadang-kadang sampai sore, nggak cukup sampai hari ketiga kita mulai lagi di rumah salah satu sesepuh. Jadi kita keliling terus digunakan untuk silaturahim. Yang dipentingkan itu silaturahimnya. Betul. Dan saling tanya, menanya, gimana kabar, gimana ini itu. Terus kita makan apa adanya yang di situ, yang disiapkan. Itu ada yang menu khas mungkin Habib menu yang disuguhkan khas, biasanya. kalau yang di kebanyakannya sih sirop-sirop itu. Sirop-sirop Iya, ya. kacang-kacangan. Oke. Apa yang makanan ringan. Makanan. Enggak ada macam-macam di situ, tidak ada yang khusus karena masing-masing memberikan. Iya, apa karena yang kalau Tegal dia biasanya sate ya. Sate. Tapi nggak disuguhkan di lebaran juga kali ya Habib ya. Kalau sate itu masing-masing di rumah. Di rumah. Di rumah. Kalau sekarang kita di pesantren itu biasanya sate kita buat sama santri sama ini kita bakar Masya kita Allah. ini. Rame dihampar gitu ya, Habib. Rame kalau di Masya pesantren Allah, itu. itu luar biasa itu kehangatan silaturahimnya Habib ya. Iya, silaturahim. Nah Habib mungkin mau bertanya, mau diskusi dialog dengan salah satu jamaah, silakan Habib. Iya Bapak, siapa Pak namanya? Nama Muhammad Hafifi. Muhammad Afifi dari Kebetulan saya dari Madura. Wah, tetangga ini sama Abi Amir nih. Tangga sama Kiai Amir. Iya, Masya Allah. Biasanya gimana kalau di sana? Apa sama atau beda daerah atau bagaimana kebiasaannya? Karena beliau Kiai Sumeneb paling ujung, beliau daerah yang banyak sekali laut, mungkin ikan. Ya. Kalau di saya Bangkalan. Bangkalan itu bisa dibilang daerah kering. Daerah kering, Iya. jauh dari laut atau gimana? Jauh, agak jauh dari laut. Oh. Bangkalan banyak bebek itu. Ah, Jadi kebiasaannya apa di kalau di Bangkalan itu kalau hari raya pertama biasanya silaturahmi yang pertama setelah sholat itu ziarah ke makam-makam. ya? Makam-makam guru, orang tua dan sebagainya. Habis itu silaturahmi pulangnya langsung ke saudara-saudara keliling sampai seharian. Baru hari kedua kayak hari ini kan hari kedua Lebaran. Ya. Lah ini biasanya ngumpul sama teman-teman alumni. Oh. Nah, hari pertama yang Kumpulnya kita di mana tuh? di rumah guru. Rumah guru. Rumah guru di pesantren biasanya. Dan di situ berbagai makanan yang hari pertama itu tidak ada. Kembali ke khas yang biasa Madura. Kalau hari pertama, lebaran pertama kan pakai opor, itu sudah lagu wajib itu kan. Ya. Jadi hari kedua itu sudah nggak ada opor lagi. Pakai yang ayam bakar, sate sakera, terus daun kelor itu kan, daun Kalau kelor. sate sakera itu apa? Sate Madura cuman sakera. Namanya Namanya aja Sakera. ada khusus gitu. Jadi untuk menghilangkan lemak-lemak hari pertama, besoknya makan yang bakar. Sate juga, lemak juga tuh sate jangan-jangan. Tapi daging semua ya, jangan Daging pakai semua. gaji ya atau lemak ya. Semua. Iya, iya. Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Habib dan juga Ustazah Kotrunanda dan juga Abi Amir Faisal atas ngobrol-ngobrolnya yang seru ini di lebaran kedua. Nah, nanti di segmen berikut kita akan mendengarkan kesimpulan ataupun intisari dari tema besar kita pada hari ini, bagaimana sesungguhnya lebaran untuk mengeratkan atau mengikatkan kembali tali silaturahim di Idul Fitri. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku spesial Idul Fitri 1447 Hijriah.